Tadi sudah saya jelaskan, ya, Ibu Melvin ini datang kemari, ini menjalani kewajiban hukum sebagai saksi, sebagai warga negara yang dipanggil sebagai saksi itu harus taat, makanya datang. Lalu kalau memberikan kesaksian apa? Ibu Melvin sebenarnya tidak tahu permasalahan mengenai yang sedang disidangkan ini. Perkara pengancaman dengan pemerasan tidak tahu, ya Bu ya. Hanya saja Ibu Melvin pada tanggal 7 Desember ya Bu ya, 2024 itu kedatangan pihak pelapor Dr. Reja Gladys ya. Ia menceritakan bahwa sudah melaporkan NM kan itu atas perkara yang sidangan ini. Nah, lalu Ibu Melvin ini diminta menjadi saksi. Lah saksi apa? Nah, ternyata pihak pelapor sudah mengetahui bahwa Ibu Melvin ini sebelumnya pernah tuh ya mau diduga ya, mau dicoba diperas, bahasanya kan itu menurut dia. Nah, kok tahu kan itu, tahu dari mana? Nah, akhirnya gara-gara itu tuh diminta menjadi saksi gitu. Jadi nanti akan menyampaikan fakta apa adanya, terlepas itu bermanfaat buat hakim atau bermanfaat buat PH-nya Nikita atau bermanfaat buat jaksa, silakan. Yang penting Ibu Melvin akan menyampaikan apa adanya, tidak pro kesana, tidak pro kemari, kan itu. Apa adanya jangan disampaikan sesuai kewajiban itu. Ya, kita udah berbicara, nggak ada yang nggak hancur, Cina. Dan ini berbanding terbalik sama kata-katanya si terdakwa di sidang kemarin. Iya, saya nggak tahu kenapa orang-orang pada takut sama saya, padahal saya nggak ngapa-ngapain, Pret. Nggak ngapa-ngapain gimana, orang jejak digitalnya aja ada di mana-mana. Mana ada keluar-keluar di sosial media bahas skincare overclaim apalah itu demi kepentingan masyarakat Indonesia. Nggak ada. Semuanya terbukti di sidangnya Melvina barusan. Melvina dimintain duit 15M. Kalau nggak punya duit, cicil aja katanya, atau jual Ferrari-nya. Untungnya si Melvina ini orang yang tahu diri. Begitu skincare-nya ketahuan ada masalah, dia langsung berbenah. Dia tarik tuh produknya dari peredaran, berapa ratus ribu pieces gitu, nggak tahu berapa M deh kalau diduitin. Orang lagi berbenah masih dipintain duit juga. Kata gua, the real jeruk peras ini. Aku sampai nggak ngapa-ngapain, aku menyaksikan Melvina bersaksi hari ini. Aku mengucapkan apresiasi banget terhadap kesaksiannya Melvina, karena tidak kurang tidak lebih begitulah yang dia rasakan ya. Keren Melvina. Nah, terkait dengan nama aku disebut-sebut terus, kalian jangan bilang kok komentar terus karena nama aku disebut-sebut ya. Aku perlu memohon maaf kepada Melvina karena aku sudah mengatakan dalang ya, walaupun itu konteksnya bercanda. Seperti aku suka dibilang dalang sama kubu si terdakwa ya. Menurut aku saat itu adalah pancingan aku untuk apa? Untuk agar Melvina itu membuktikan banget. Ini kan kita suka digiring-giring opini ya sama netizen, membuktikan banget bahwa memang itulah yang dia rasakan dan dia hanya memberikan kesaksian sesuai apa yang dia alami gitu netizen. Nah gitu sih netizen, kalau dugaan aku ini kubu terdakwa ini terpancing dengan statement-statement aku, sehingga yang tadinya memuji-muji Melvina untuk tidak datang, bla 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 bla, udah kamu jualannya udah bagus, bla 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 bla, ternyata Melvina mempunyai kekuatan yang teguh, mempunyai nurani, mempunyai semangat untuk menstop kejahatan premanisme di dunia maya ini, gitu ya. Keren Melvina, aku apresiasi banget kesaksian kamu, tidak kurang tidak lebih itulah yang kamu rasakan. Jadi kalau misalnya pendukung-pendukungnya kubu terdakwa ini nanti mengatakan hal-hal yang tidak baik, itu abaikan saja. Tetapi untuk kalian rakyat Indonesia yang mensupport produk lokal, dan aku mendengar sendiri bahwa Melvina sudah berbenah, produknya sudah diperbaiki dan sekarang bagus, ayo kita support, beli produknya Melvina. Keren Melvina. Tapi ya netizen ya, ini sebelum aku ke kantor ya, terakhir nih aku komentar lagi-lagi karena nama aku disebut. Bedakan aku yang selalu dituduh dalang dan bedakan nama Dr. Oki yang disebut terus di sana seolah-olah memposisikan dirinya sebagai dalang, mengatur, menekan katanya kan, dan mengancam, itu kata kesaksian Melvina ya. Nah, bedakan itu. Tapi balik lagi, ini cara Allah alam semesta berbicara bagaimana agar kedepannya si terdakwa ini ya agar berhati-hati
hati untuk memfitnah, untuk mengancam, untuk mempermalukan, untuk apapun kelakuannya di dunia maya yang kira-kira bisa menyakiti hati orang lain. Bedakan ya, bedakan posisi aku yang selalu didalang-dalangin, dan bedakan nama Dr. Oki yang disebut seolah-olah dia menjadi dalang. Ya, karena yang mengidekan untuk menghubungi si terdakwa ini adalah Dr. Oki menurut keterangan saksi Melvina. Sekali lagi aku respect, hormat sama Melvina, keren kamu. Oh, pokoknya aku mah orangnya fair. Kalau aku memang ada salah kata, aku minta maaf tadi ya. Minta maaf untuk Melvina kalau tersinggung dengan ucapan aku. Yang penting sekarang kita fokus kepada fakta persidangan ya, netizen ya. Nggak usah mau digiring-giring opini di luaran apalah A, B, C, D, E. Giringan opini itu tidak akan bisa meringankan atau membebaskan, apalagi membela si terdakwa ini, karena fakta persidangannya memang seperti itu, seperti yang disaksikan kalian semua. Berarti apa? Upaya-upaya dugaan pemerasan itu dilakukan tidak hanya terhadap satu orang. Sekarang aku lagi makan-makan merayakan nama aku disebut-sebut. Aku merayakan kegemesan si terdakwa selalu menyebut namaku. Rindu dengan pembelaanku ya. Gimana? Sekarang kan lagi istirahat tuh di court katanya. Aku mah tetap dengerin nih, mau makan, mau apa aku dengerin aja, aku dengerin. Mantap banget ya kesaksian ahli juga ya. Si terdakwa guys, disamain sama apa tuh namanya? Preman di pinggir jalan yang malak. Kali ini aku untuk Oki ya. Untuk Oki aku trauma dengan kesaksian para saksi ya. Dia yang nyuruh ini itu. Jangan-jangan dugaan aku kau juga yang nyuruh. Kalau terdakwa itu suruh sebut-sebut nama aku. Begitu nggak aku kira-kira? Jadi kalau mulai hari ini aku sebut nama dia, mirroring. Kalau dia nggak merasa itu dengan aku, jangan nangis. Kesaksian Melvin hari ini sangat luar biasa, bisa membuat Nikita Mirzani ternganga-nganga. Wadidaw. Melvina, I love you full. Thank you. Pintar banget, the best banget. Yang belum nonton live stationnya persidangan Nikita Mirzani, buruan deh tonton, sayang, sangat seru. Dimana Melvina membongkar semua isi percakapannya dengan Nikita Mirzani. Diduga Nikita Mirzani meminta ya melakukan pemerasan terhadap dirinya. 15 M cuy. Boleh tapi bayar. Boleh tapi bayar. Itulah kata-kata yang disebutkan oleh seorang Nikita Mirzani. Wadidaw, meledak gak tuh? OTW 20 tahun nih. Dakwa itu siapa sampai berani meminta 15 miliar kepada Melvina? Kalian sudah dengar di persidangan tadi kan? Atas saran dari Dr. Oki, tiba-tiba tanpa tedeng aling-aling, lagi nggak ngomongin apa, si Melvina nggak lagi ngomongin soal terdakwa, tiba-tiba Dr. Oki bilang hubungin si terdakwa gitu. Dihubungin lah. Tapi bagus, kali ini terdakwa tidak mengelak kalau itu endorse. Enggak, dia nggak bilang. Tapi dia pakai emot ketawa cenah, jadi mau mengisyaratkan seolah-olah itu bercanda. Seperti itu, karena ada ketawa. Padahal ketika dia nego, ketika si Melvin nego ke 2 miliar, nggak mau gitu. Dia bilang, akhirnya naiklah ke 3M, nggak mau juga gitu. Jadi benar-benar maksain. Maksainnya bahkan sampai apa? Minta supaya dia cicil aja, terus jual aja Ferrarinya. Itu apa? Itu apa? Pertanyaannya buat netizen, itu apa? Jangan kalian bilang endorse, karena tadi pun terdakwa tidak bisa mengucapkan itu kalau itu endorse. Dan ya, si Melvina berkali-kali menyebutkan dia menghubungi terdakwa itu karena ada ancaman dari Dr. Oki. Kalian lihat pola nggak di sini? Orang-orangnya kira-kira sama nggak dengan yang melakukan ke pelapor atau korban, Dr. Reza Gladys? Kemudian kalian lihat ya, polanya itu ada yang nyaranin, ada yang lempar bola, ada yang ngarahin, terus tiba-tiba gayung bersambut gitu. Bahkan Dr. Oki pun menyarankan untuk nego, dari 15 miliar nego. Makanya si Melvina nego lah ke 2M dulu, nggak mau. Ke 3M,
tetap nggak mau, itu kan. Terus ancamannya apa? Katanya kalau si terdakwa ini sudah bicara, itu bisa jadi isu nasional. Orang lagi berbenah, kalian korek, kalian senggol. Jadi begini kan cara kerjanya. Inilah yang namanya kerja kelompok. Bagus, mantap kali kerja kelompoknya ya. Udah macam kita pas lagi di sekolah ya. Ada tugas ini, ada tugas itu gitu ya. Ujung-ujungnya cair. Nanti ada yang klarifikasi, saya tidak menerima uang. Siapakah dia? Saya tidak menerima uang, tapi menyarankan untuk menghubungi orang yang bisa meminta uang. Geger, dunia hiburan kembali dihebohkan dengan klaim mengejutkan dari Melvina Husyanti. Ia menyebut Nikita Mirzani sempat meminta uang tutup mulut fantastis senilai 15 miliar rupiah, hanya agar dirinya tidak membuat review buruk. Pernyataan ini sontak bikin publik terperangah dan netizen pun langsung ramai membicarakannya. Nikita Mirzani kembali menjalani sidang kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis tanggal 28 Agustus tahun 2025. Kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan 5 saksi fakta dan ahli. Salah satunya Melvina Husyanti, pemilik brand Daviana Skincare. Dalam kesaksiannya, Melvina mengaku tak mengenal Nikita Mirzani secara pribadi. Dia hanya mengenal ibu 3 anak tersebut sebagai artis yang aktif di media sosial. Melvina mengaku pernah mengalami posisi yang sama dengan Reza Gladys. Produk skincare miliknya pernah direview buruk oleh Nikita dan dituding sebagai brand overclaim lewat live TikTok. Saya kemudian menghubungi Dr. Oki Pratama, tapi bukan untuk berkomunikasi dengan Nikita. Tidak ada niat saya meminta untuk dibukakan komunikasi dengan terdakwa, ujar Melvina dalam kesaksiannya. Namun dalam pembicaraan itu, Melvina mengaku, Dr. Oki meminta dirinya untuk menghubungi Nikita. Alasannya, review buruk sang artis akan sangat berpengaruh pada penjualan skincare miliknya. Dr. Oki bilang, kalau Nikita Mirzani sudah koar-koar tidak ada yang tidak hancur. Mending kamu hubungi Nikita deh sekarang, ungkapnya. Melvina Husyanti mengaku merasa tertekan dan terpojok dengan pernyataan Dr. Oki Pratama tersebut. Mengingat bisnis yang dikembangkannya selama ini menjadi taruhan. Atas kesadaran sendiri, saya menghubungi Nikita Mirzani dan bilang, bantu aku, imbuh Melvina. Namun permintaan tersebut dibalas Niki dengan sebuah teguran serius. Jangan main api, nanti kebakar sendiri, ujar aktris komik 8 tersebut dalam pesan tertulisnya kepada Melvina seperti dibacakan JPU di ruang sidang. Kepada Nikita Mirzani, Melvina berjanji akan menarik seluruh produk skincare miliknya yang dianggap bermasalah. Namun tanggapan Niki di luar dugaan Melvina. Dia bilang, boleh, tapi bayar. Saat itu dia minta 15 miliar rupiah, ujarnya menambahkan. Melvina Husyanti mengaku tak bisa mampu menyanggupi harga tutup mulut yang diajukan Nikita Mirzani tersebut karena kondisi keuangannya sedang buruk. Dia kemudian menawar angka tersebut menjadi 2 miliar rupiah dengan cara dicicil. Tapi Nikita Mirzani tidak mau. Kemudian saya naikkan jadi 3 miliar rupiah. Dia tetap tidak mau. Dia bilang, masa uang tutup mulut? Netizen langsung ramai menanggapi klaim ini. Ada yang tak percaya. 15 miliar rupiah. Gila sih. Angka segitu bukan main. Masa iya beneran? Sementara yang lain justru mendukung Melvina. Kalau berani ngomong begini, berarti ada dasarnya dong. Namun tak sedikit juga yang nyinyir. Ah, drama lagi. Nggak capek apa cari sensasi. Nah, itulah klaim panas yang dilontarkan Melvina Husyanti soal Nikita Mirzani dan uang tutup mulut 15 miliar rupiah. Benar atau tidaknya, tentu hanya mereka yang tahu. Tapi satu hal pasti, drama ini lagi-lagi bikin jagat maya heboh. Gimana menurut kalian? Beneran ada uang tutup mulut atau cuma gimmick semata? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan gosip terbaru lainnya.